Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kami dari kelompok 16, yaitu kelompok terakhir yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Putra Amalia selaku moderator dan Nur Afifah sebagai pemateri pertama, dan dilanjut Nur Nisa Kadriani dan Suryanti sebagai pemateri kedua dan ketiga. Kami akan menampilkan video presentasi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan materi menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara, dan mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Sebelum masuk materi, mari sama-sama menyanyikan Mars Bela Negara agar kita dapat menerapkan nilai dasar bela negara sehingga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran, semangat, dan kewajiban dalam membela negara, membangun bangsa, dan mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia kita cintai. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD, pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Dan kemudian pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 tahun 1978. Perkembangan selanjutnya, rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketahapan MPR, yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, sampai terakhir GBHN 1998. Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir
sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggara pembangunan. Yang kedua, sumber sosiologi. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat sendiri dengan mendasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman. Maka konsepsi ini tetaplah relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Yang terakhir, sumber politik. Sumber politik ketahanan nasional adalah Lembaga Pertahanan Nasional. Konsep ketahanan nasional kemudian dimasukkan ke dalam GBHN yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Lembaga Ketahanan Nasional Rakyat Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat beda khusus yang bertugas untuk mengulur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari lembaga RL. Di era sekarang ini, ketahanan nasional dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Sakatriani. Baik, di sini saya akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan ketahanan nasional dan bela negara. Langsung saja, pertama yaitu argumen tentang ketahanan nasional. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan konsep ketahanan nasional terbukti mampu menangkal berbagai macam ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran NKRI. Ketahanan nasional bangsa akan selalu menghadapi tantangan dan ancaman yang terus berubah. Kekuatan ketahanan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur yang terdiri dari 3 unsur alamiah, Trigatra, dan 5 unsur sosial yaitu Pancagatra. Langsung saja, pertama yaitu Trigatra, gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Yang kedua yaitu Pancagatra, gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan yang terakhir yaitu gatra pertahanan dan keamanan. Landasan bela negara dalam menguatkan ketahanan nasional yaitu Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5 unsur dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara, mengikuti pendidikan kewarganegaraan, melaksanakan kehidupan berdemokrasi, pengabdian kepada lingkungan, berkarya nyata untuk kemanusiaan, menjadi sukarelawan, mengikuti kegiatan mental spiritual, dan yang terakhir yaitu membayar pajak. Terima kasih. Dalam sisa itu mendeskripsikan
menjelaskan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam bentuk menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini, yang semakin luas dan kompleks. Ada juga esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman yang dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Yang pertama, bela negara secara fisik. Bela keadaan ekonomi dan keuangan negara yang memungkinkan, maka pula dipertimbangkan kemungkinannya untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di barat. Gagasan ini bukanlah dimaksudkan sebagai upaya militerisasi masyarakat sipil, tetapi memperkenalkan fungsi sipil. Maksudnya sebagai upaya sosialisasi, yaitu konsep bela negara, di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tetapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi presentasi video kelompok kami. Jadi kesimpulannya itu, bela negara adalah salah satu konsep dalam pembangunan dan pemerintahan negara. Ini memiliki tujuan untuk memastikan kesatuan dan keamanan negara dengan cara memotivasi dan menyatukan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan membela negara. Maka dari itu, ayo sama-sama mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firasa Fitri Geseng dari kelompok 1 akan menanyakan mengenai materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 16. Adapun pertanyaan saya yaitu, mengapa ketahanan nasional dianggap esensial bagi keberlangsungan dan keberhasilan suatu negara dalam menghadapi tantangan dan ancaman dari dalam maupun dari luar negeri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, ketahanan nasional sangat penting bagi suatu bangsa dan negara karena berhubungan erat dengan kelestarian hidup dengan negara dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Safira Ramadhani. Saya dari kelompok 2 akan memberi pertanyaan buat kelompok 16. Bagaimana pengaruh peristiwa sejarah terhadap pembentukan konsep ketahanan nasional di negara kita? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureni Sekatriani, perwakilan dari kelompok 16. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, bagaimana pengaruh peristiwa sejarah terhadap pembentukan konsep ketahanan nasional di negara kita? Jadi, sejarah telah menguraikan dan mencatat bahwa pembentukan bangsa Indonesia
didasari oleh keinginan untuk melepaskan diri dari penjajah. Keinginan untuk bebas dari penjajah ini kemudian dibalut oleh sebuah rasa nasionalisme. Kebangkitan dan lahirnya rasa dan semangat nasionalisme di Indonesia sesungguhnya dilihat dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia tersebut. Kemudian menginisiasi setidaknya tiga momentum besar di Indonesia, seperti tahun 1908 ada kebangkitan nasional. Sumpah Pemuda terjadi tahun 1928 sampai pada proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Berangkat dari tiga momentum besar tersebut, maka terbentuklah rasa nasionalisme Indonesia yang punya makna nilai-nilai keindonesiaan. Rasa nasionalisme tersebut yang dapat memperkuat ketahanan nasional hingga saat ini dalam cita-cita maupun tujuan negara, hingga nasionalisme dan bela negara menjadi pijakan dalam membangun kekuatan nasional yang akan menjadi kekuatan pertahanan negara. Indonesia tangguh dan kuat, kedua komponen tersebut menjadi persyaratan dari sudut pandang viewpoint harus selalu dibina dan dikembangkan secara terus-menerus, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, nasionalisme dan bela negara bukan hanya sebuah retorika, melainkan juga harus diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata oleh seluruh komponen bangsa, utamanya generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengajarkan terkait dengan pemenuhan dan hak kewajibannya dalam bela negara dari perspektif ketahanan nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.